A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kemarin al-amrosani perkara yang kedua, kita disuruh al-qailulatu, guring siang hari. Wahia itu qailullah kemarin sunnatun, sunat yusta'anu biha ala qiyamil lail. Seseorang dengan sebab tidur sebelum zuhur minta tolong untuk qiyamul lail, salat malam. Kama anna tasahura, sebagaimana makan sahur, sunnatun juga sunat yusta'anu yang akan minta tolong seseorang bihi dengan makan sahur ala siyamin nahar, puasa di siang hari, sudah di semalam. Fa in kana la yaqumu bil laili, jikalau dia kada bangun di malam hari tapi orangnya guring siang, lakin lam yanam kada guring, lam yastagil dia kada bersibuk-sibuk bihairin dengan kebaikan, warubama bisa atau seringkali khalata ahlal gablah dia bergabung dengan orang yang lupa, wa tahaddasa dan berpandi-pandiran mahum sama mereka yang lupa. Jadi kalau kayak itu wanaumu ahabu, guring itu lebih baik pada kada guring. Alasannya seandainya aku nih guring siang malam kada menahajud juga, ya Allah kada menahajud malam, guring siang kada menahajud malam. Kalau kada guring siang kada menahajud juga sama. Walhasil guring dan kada guring tetap kada menahajud, kada bangun malam. Nah, tapi bilanya kada guring berarti orangnya kunyuk-kunyuk. Ngobrol apalagi pandir sampai banyak nang kada kakaro. Nah, lebih baik guring. Nah, itu dalam agama. Ya kalau dampaknya tuh diiti lebih baik tidur yang walaupun malam tuh kada bangun salat tahajud. Karena mana? Lebih baik tidur di siang hari sewaktu-waktu ada kosong, pada kemana-mana nang ngobrol kada kakaruan. Iza kana layan ba'isu nasatahu, apabila tidak terdorong kerajinannya lirujuk untuk kembali ilal azkar kepada berzikir, wal wazaib dan tugas-tugas al-mazkurah yang disebutkan. Karena in naumi pada tidur asumtu wassalamat, orang tidur tuh diam dan selamat. Selama tidur kita kada nyambut diurang. Berapa guring nyambut diurang? Nah, baik malam guring atau siang kada menyambut diurang. Dan selamat ngaran kada nyambut diurang jelas selamat. Bila nyambut diurang apalagi sambutan kada karon, nah banyak berdosa, apalagi dampaknya timbul menyambut orang itu berdampak kepada adu asah. Semalam sudah kisah kita adu domba. Nah, bahaya. Ujar Nabi la yadkhulul jannah namamun. Terus semalam tidak masuk kata Rasulullah akan surga orang yang senang mengadu domba. Sudah ada nang pertemuan kita kemarin. Kemudian wa qad qala ba'duhum, sungguh berkata sebahagian ulama, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang terhadap manusia itu satu masa, asumtu wan naumu fihi, tidur dan diam atau diam dan tidur pada itu masa, abdalu a'malihim, sepaling abdal amal mereka. Ba'duhum berkata, gampanglah. Nah, Jesiden wa qad qala ba'duhum, kan masuk kepada fi'il madhi ya, ditahqiq. Sungguh berkata ba'duhum, ya'ti akan datang ala nasi pada manusia, fa'ilnya mana? Zamanun, satu masa. Asumtu bermula diam itu manusia, diam itu kada berpandir maksudnya. Wan naumu dan tidur manusia, fihi padanya pada manusia tadi adalah habar arsum tu mana? Abdalu a'malihim, sepaling abdal amal mereka. Akan datang Yazidin, akan terjadi kayak itu.
Wa kam min abidin, beberapa banyak orang yang ibadat beramal kuat. Wa kam min abidin, beberapa banyak orang yang ibadat. Si ibadat tadi di mana ahsanu ahwalihi an-naum, yang terbaik keadaan si ibadat tadi adalah tidur. Wazalika, yang itu iza kana yurai munriya bi ibadati. Berapa? Bi ibadat geria, bi guring. Bi guring. Seperti mata baca orang bahari. Bi ibadat ya apa jadinya? Nol juga. Nah, jadi kalau oleh karena itu kita beribadah, kita usahakan berdikit-dikit sambil menanamkan keikhlasan di dalam hati kita. Kan ini abid kata ilmunya nak punya riak kencang. Nah itu salat. Nyariat. Wala yahlisu, pihak dia kada selamat dengan riak. Riak terus. Pakai pabil gapil. Si abid itu dari ibadat dah. Apalagi kayak apa orang yang lupa al-fasik pulang. Fasik. Jelas lu baik guring. Nya tadi pada kolonyor kahulu kahiler bisa kahulu kahiler, tapi nilainya agama, nilainya artinya nilainya ibadat. Qala Sufyan As-Sauri rahimahullah, kana jar Sufyan Sauri yu'jibuhum iza taparragu ayyanamu talaban lisalamah fa iza kana naumu ala qasdi talabil salamah wa niyatul qiyamil lail kana naumuhu qurbatan. Jar Sufyan Sauri, kalau orang tuh guring, niat guring untuk bangun malam sembahyang malam, atau bangun guring untuk baca mutalaah karena malam berkuat. Nah, siang guring hula. Nah, atau tidur siang hari, tujuan guring siang hari niatnya adalah qurbatan, mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Liwat apa tadi? Liwat salat, liwat mutalaah, liwat baca Al-Quran dan lain amal sebagainya. Itu namanya guring itu berpahala. Padahal guringnya itu masalahnya asalnya mubah. Kalau asal kaidah guring itu mubah, harus guring itu seperti makan, asalnya harus. Tapi berdampak tidurnya menjadi sunnah dalam agama. Walakin cumannya yang bagi sepantasnya di saat dia mau tidur ayatanabbaha, bahwa dia bangun qabla zawal, guring sebelum tang hari, harus bangun sebelum gelincir matahari. Misalnya 5 menit ke jam 12 bangun lagi. Nah, perhatian, sekarang jam 12 lewat 10 menit mau nane. Nah, itu misal ayo magih beri itu jam 12 kurang 15 menit. Al-an isnai asyar illa arbu'. Nah, sekarang jam 12 kecuali kurang seperempat. Artinya perhatian. Jadi yang bagus benar ya sini jadi Ghazali wa yang bagi, walakin yang bagi sepantasnya ayatanabah, bangun dia dari tidur qabla zawal, sebelum gelincir matahari, bikadil isti'dadi, dengan sekedar bersiap-siap li salat bil wudu, untuk salat berjamaah zuhur dan berwudu atau mandi dan lain sebagainya. Karena mau jaga gelincir dia tak berdesak benar nah, ya kalah. Nah, itu modelnya. So isti'dad li salat di mana qabla zawali bikadil isti'dadi li salati bil wudu wa huduril jum'ati, dan menghadiri wa huduril masjidi, menghadiri masjid qabla dukhuli waktu salat, sebelum masuk waktu sembahyang. Yang bagus sebelum waktu sembahyang masuk, jam 12 misalnya pada takdir zuhur, sekarang masuk waktu azan. Nah, jam 12 lewat 4 menit mulai azan, berarti masuk waktu zuhur namanya. Kita sebelum jam 12 lewat 4 menit itu kita sudah siap dah. Baju lengkap siap, wudu sudah ada. Cuma ada waktu aja lagi. Nah, itu yang bagus. Ya loh, itu yang bagus. Tapi apalagi talabatul ilmi kita ini alhamdulillah bagus benar mengamalkan al wudu nurun, al ilmu nurun.
wudu cahaya dan ilmu cahaya, dengan wudu dan ilmu fayazdadu nurul ilmi, akan meningkat dan bertambah cahaya ilmu. Jadi kalau talabatul ilmi ini kada pantas kada wudu nak belajar kan. Yalah, lah yang bagi pada pan menurut belajar di betul ya ala kulihal lah. Ya kalau ala kulihal kan belajar betul mau tangan tertajan doa apa lah. Turun barinya pulang wudu ngalih juga lah. Ya begini lagi. Tinggal pulang belajar lebih baik begini aja loh. Nah ini kalau di saat hendak belajar lebih baik berwudu. Bahkan kalau usahakan mudawamah alal wudu. Terus menerus alal wudu, orang itu bagus benar. Alhamdulillah kita awal sudah mengamal, mulai sejak dulu, mulai sudah belajar kitab taklim muta'alim. Berapa tahun dalam sebenarnya sudah. Kalau kada hilang belajar taklim muta'alim itu mulai tahun 84. Tapi dah 20, 30 lebih dah. Nah, entah. Tahun 84, 2000 berapa? 16 tambah 22, 38 leh. Alhamdulillah tu nah. Nah, entah. Karena ingat dalam taklim tu al-wudu nurun wal ilmu nurun. Wudu nur, ilmu nur, apa lagi? Fayazdadu nurul ya ilmi aja. Lalu bertambah-tambahlah nur ilmu. Fa inna zalika min fadailil a'mal, itu termasuk kelebihan-kelebihan amal. Wa ilam yanam, jika dia kada tidur, walam yastagil, dia kada sibuk bil kasabi dengan berusaha, wastagala, kalau dia kada tidur dia sibuk-sibuk bisalat dengan sembahyang, wa zikir, dan berzikir, bahwa abdalu amalin nahar, itu yang paling abdal gawian siang. Iya loh Kak, yang paling abdal gawian siang yang itu. Yang mana tadi? Seandainya siang tu kada goreng, tapi sibuk dengan salat, maksudnya itu salat sunat, salat wajib tu ada banyak juga lah. Imbal zuhur 4, asar 4 habis jam dah siang. Ada lagi waktu maghrib tu malam ada, subuh tu di subuh ya lah Kak. Nah 6 berapa 4 tambah 4 8 rakaat tu 4 rakaat paling ada 10 menit menggawi masuk lambat dah iyalah. Nah sudah yang dua macam dikerjakan, salat zuhur salat asar digawi, kada guring orangnya beramal, wa zikir berzikir, baca Quran mutalaah, bahwa abdalu a'malin nahar, yang terabdal pekerjaan di saat di siang hari. Li'annahu, karena siang hari waktu gablatin nas, waktu lupanya manusia. Siang hari di saat manusia lupa anillahi azza wa jalla. Nah itu siang hari. Siang hari tadi wa istigaluhum, sibuk-sibuknya manusia bihumumid dunya, bekerja dunia. Fal qalbu, bermula hati, al mutaparrigu, yang kosong, li hidmati rabbi, berhadam dengan Allah. Maksudnya beribadah itu berhadam lawan Tuhan. Inda i'radil abidi, ketika berpaling hamba-hamba yang lain, an babi, daripada pintu Allah, itu namanya jadirun, layak, alias cocok banget, pas benar aja kita takanaannya lah istilahnya. Jadir bi ayyuzakiyahullah, yang mudah akan bisa Allah membersihkan akan orang itu. Jadi bi ayyuzakiyallahu taala, akan membersihkan Allah akan orang itu, wa yastafiyahu, dan Allah akan pilih orang itu liqurbihi, untuk mendekatkan kepada Allah, wa ma'rifati, dan untuk kenal dengan Allah. Allah memilih, sudah Allah memilih apa? Wa tu'izuman tasya. Ya kalau sudah Allah memilih kita, orang yang kita Allah kehendaki kita ini orang yang baik, siapa kau memprotes, siapa kau mantap dah kau. Karena jadi Tuhan dalam Quran, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya, akan mulia orang itu kalau Allah kehendaki. Nah itu nah jalannya kayak apa? Ya cari ibadah. Nah itu. Wa fadlu zalika, kelebihan yang demikian, qapat li ihya'il laili, seperti kelebihan menghidupi malam. Fa innal laila, karena malam hari, waqtul gablati bin naum, waktunya lupa manusia dengan tidur. Di siang hari banyak manusia lupa dengan memikirkan dunia. Ya loh, sampai dia lupa banyak. Malam lupanya banyak, tidurnya goringan. Siang lupa kerja. Seorang kau ibadah itu. Nah ya ada tahar banget.
Wa hadza ini siang, waktul gablah, waktu lupa. Bitiba'il hawa, kalau malam gablahnya di mana? Lupanya bitiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Wal istighal, dan sibuk-sibuk bihumumid dunia, dengan umum dunia. Di mana kalau siang hari tadi mau si dunia, kalau malam hari banyak lagu guring. Nah, jadi wa ahadu maknai qaulihi ta'ala wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada ay yazakkara. Ya Tuhan. Wa huwa Allah alladzi Allah ja'ala al-laila wan nahara. Allah menjadikan siang dan malam hilfatan, silih berganti. Bila datang malam mundur siang, datang siang mundur malam, kada tabrakan kada taumbe. Kada taimbe siang dan malam bergiliran. Tuanya hilfatan, silih berganti. Liman arada, bagi orang yang menghendaki ayyazakkara, ikat kepada Allah. Surah Al-Furqan ayat 62. Artinya hilfatan yahlifu ahaduhuma, mengganti salah satu dari dua malam siang, al-akhar akan yang lain, bil fadli pada kelebihan. Wasani yang kedua annahu yahlifuhu fayatadaraku bihi ma fata bi ahadihima. Jadi tadi apa yang keluputan misalnya siang malam hari lah kita menafali. Nah itulah cara-cara. Anyar al-wirdur rabi', wirid yang ke-6. Nah itu wirid yang ke-6. Wirid yang ke-6 ma waktu baina zawali ilal paragi, antara gelincir matahari, misalnya jam 12:04 kalau jam 6 ukur wae ini nah. Ilal parag sampai kusung min salati zuhur wa ratibi, dan ratib zuhur. Ratib zuhur itu kan ada qabliyah, ada ba'diyah. Bila sebelum zuhur ngarannya qabliyah, bila sesudah ngarannya ba'diyah. Itu bahasa Arab, ba'diyah qabliyah itu bahasa Arab. Bahasa kita sebelum dan sesudah. Nah, itu mah bahasa kitanya. Wa hadza aksaru auradin nahar, ini yang paling pendek wirid-wirid di siang hari. Paling pendek siang wirid di siang hari. Wa abdal, wa paling abdal. Fa iza kana qatawadda'a qabla zawal. Nah, misalnya kita itu memang sudah berwudu sebelum gelincir matahari. Jam 12:04 masuk salat zuhur, kita sebelum itu sudah siap wudu, berpakaian sudah siap. Nah, lalu dia tadi wahadaral masjid, menghadiri dia akan masjid. Pamahmazalati samsu, di saat gelincir matahari. Wabtada al muazzin, memulailah tukang azan, baik kita jadi azan atau orang jadi azan. Al azana akan azan, kita kah tukang azan atau orang tukang azan, sama aja bang. Yang jelas sebenarnya tukang azan saya ikut coba baik. Sekali azan berdua ni dia cok nak bubum. Saya ikut azan, saya ikut kamar ada masalah deh loh. Nah, dah. Faliyasbir, sabar kita ilal paragi sampai selesai. Min jawabi azanihi, jawablah azan tadi, artinya disahut. Azan tadi disahut, jangan berpandiran orang azan. Karena di hadis Nabi itu ada orang yang berkata-kata dunia di saat azan dikumandangkan, yuhafu, ya ada di hadis Nabi itu, dikhawatirkan akan pacul keimanan di saat mau mati. Itu dikhawatirkan lah bahasa kitanya. Hadis Rasul ada itu. Nah, orang yang berkata-kata di saat azan, ada tukang azan dia berkata-kata, tidak mendengar. Orang berkata-kata dunia, tapi kata-kata dunia lah. Lain orang ngaji Quran kan kata dunia artinya. Jadi orang yang berkata-kata dunia di saat azan dikumandangkan, dikhawatirkan kalau mati nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Itu dikhawatirkan, biar Nabi kata memang pasti dikhawatirkan masih jauh kan. Nabi namanya yang betul ya, dikhawatirkan. Nah itu, jadi bilanya kawan nomor mandiri seorang nggut aja tuh, tapi nampura mendengar yang ngalih, karena kadang-kadang ada nomor mandiri, nang sakitnya tuh, orang ada ngerti nih, ya loh, orang azan mandiri ke seorang, nah nang bagus ini jangan disinggih itu bang. Nah ini yang tadi isyarat, diam sama ngarannya, ya loh, sama juga hati mudbah macam-macam ini. Kalau ada yang berpendidikan, yuk diam sama ngarannya. Kilo nama nagur nih diam sama ngarannya orang bil isyarat itu aja.
Hari itu diam lupa kita. Itu maksudnya. Itu menegur orang yang anda loh. Pamallahu pala jum'atalahnya. Itu disuruh. Anset aja berdiam. Itu kisahnya. Jadi sabar, dengarkan azan dan jawablah azan tukang azan tadi. Summa liyakum, kemudian bangkit ila ihya'i ma bainal azan wal iqamat. Hanya salat menghidupi antara azan dan iqamat. Apa menghidupnya? Baik sunat azan Allah. Ya loh, sunat azan mau juga loh. Atau sunat azan kada tagwi, sunat berapa? Sunat qabliyah berat. Ya loh, qabliyah mun ya zuhur qabliyah zuhur, kalau asar qabliyah asar, kalau subuh qabliyah subuh ngarannya. Fahuwa itu waqtul izhari alladzi aradallahu ta'ala biqaulihi wa hina tuzhirun. Itu maksudnya jar Tuhan dalam Al-Qur'an wa hina tuzhirun. Nah itu artinya, makanya kita hukum Islam dalam Islam atau hukum agama kita Islam ini cukup lumayan luas. Nah jadi ujar Ghazali tadi kayak itulah kita prinsip kita. Artinya bila kita kada beama jua guring uranya, baik guring aku aja benian, baik guring juga aku pada kada karuan. Baik guring lah. Jadi karena bila berpandir-pandir, bila menyambat di orang lalu kada bagus jadinya. Dalam agama namanya ghibah, menguya di orang. Misalnya hukum. Misalnya ada orang tanya hukum, ujar orang, apa hukumnya seorang perempuan ikut salat Jumat di masjid? Kan sekarang banyak kalau ada pertanyaan. Kalau di kota-kota ada perempuan atau bibini tolak ke masjid, apa hukumnya? Ujar orang. Bapak menjawab akah? Perempuan jurang bagaimana hukumnya tolak ke Jumat ke masjid? Maksudnya itu hari Jumat tolak ke masjid mendengar hatib mahutbah. Jadi jawaban akal apa dah? Baik belah wade ya. Itu jawaban akal namanya. Itu kok. Ibi belah wade ya. Karena lagiannya bila beri ke rumah pasangan wade. Nah ini indah. Itu akal namanya. Nah tapi kalau jawaban berdasarkan nas kitab yang kami dulu pernah bahas masail di Raudatul Amin ini juga selama kurang lebih 10 bulan tahun 2014 bahas masailnya, pertemuannya masalahnya 40 nih. Apa hukumnya seorang perempuan ikut salat Jumat di masjid, dan apakah salat Jumatnya itu mencukupi salat zuhur? Artinya bilainya imbaju berjumat berzuhur lah pulang, cukuplah salat fardu Jumat itu menutupi dia kada lagi salat zuhur. Nah jawabannya boleh, dan salatnya itu mencukupi salat zuhur. Kalau perempuan tolak ke masjid ke Jumat boleh, dan salat Jumat itu mencukupi salat zuhur. Artinya tahan aja lagi kada salat zuhur. Mana dasarnya? Nah, didasari dengan di dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin juz pertama halaman 180. Ada tuh kan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali juz pertama halaman 180. Dan pula ada diambil dalam sebuah kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 78. Bughyatul Mustarsyidin halaman 78. Dan pula diambil di dalam kitab Minhajut Talibin juz pertama halaman 269. Dan pula diambil diantaranya di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 136. Dan pula diambil dengan Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah disebut Madzahibil Arba'ah juz pertama halaman 384. Dan dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 381. Lapas dalam Ihya Ulumuddin, fa in hadaral jum'ata maridun au musafirun
au abdun au imra'atun sahhat jum'atuhum wa ajza'at anil zuhri. Itu ibarat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa'in hadara al jum'ata, fa'il hadara mana? Maridun. Misalnya orang itu sakit yang sudah kada kawal lagi salat berdiri, itu sudah membolehkan dia kada Jumat. Tapi dipaksakannya ada nah hakun mangkat buat kebica aja. Ang beri kan bicara, wah ini kan buat kamu bea. Nah, ini mungkin saya betul atau gugur. Ya lah kak, bila kada tadi saya betul ngaleh ya lah. Nah, itu dipaksakan nang gering tadi. Jumat hajar, apa hukum Jumatnya? Maksudnya, fa'in hadara jum'ata maridun, jika hadir ke Jumat oleh orang sakit, au musafirun, kita tolak ke Banjar hari Jumat kan, ketemu Jumat, lalu kita ke Jumat, artinya tolak kita ke masjid raya, misalkan masjid mana kak? Nah, au abdun, tadi kan maridun, atau hamba budak, dia lagi hambanya nih, au imratun, nah ini masalah perempuan, atau hadir ke Jumat orang garing, atau hadir ke Jumat orang sakit, ya orang garingnya sakit, atau orang musafir, atau hamba budak laki-laki, au imraatun, atau perempuan hadir ke Jumat. Apa hukumnya? Seberataan tadi kalau tulak ke Jumat, mendengar hatib khutbah juga ya orang juga dah, wudu lengkap aja juga. Sahhat jum'atuhum. Bapak ada paham tuh. Anyar ngaji ngerti deh. Sahhat jadi fa'il mana? Jum'atuhum. Sah Jumat mereka. Jumat mereka mana? Maridun, orang gering, au musafirun, au abdun, au imra'atun. 4 macam. Si gering, si musafir, budak, perempuan 4. Sah berataan. Bahkan wa ajza'at aniz zuhri. Mencukupi daripada zuhur. Kada berzuhur lagi perempuan mereka apa lagi? Sah dah. Kitabnya mana? Ya tadi sudah ditambah dah. Nah, itu. Kemudian seandainya apakah sah hukumnya salat kifayah bagi perempuan? Nah, perempuan salat kifayah. Orang mati bibini lalu 4 salat kifayah di Masjidil Haram Makkah ya. As-salatu 'alal maitil hadir ya betul ya. Allahu akbar bibinian baru salat kifayah ini juga. Makkah Masjidil Haram itu pengalaman kan sana. Sekitar kurang lebih 10 bulan di Makkah kita kan. Alhamdulillah hanya tempat belajar di Masjidil Haram Makkah itu juga dengan ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Nah, jadi di sana ya kifayah banyak bibinian yang kifayah kita di Muntah ini tapi ada lah. Tapi waktu kita ada di Pemagi Beri, ada di Bolangko bibinian bubuhan mahasiswa sembahyang kifayah. Ada 4, tapi lelakian mah sembahyang kifayah, tapi bibinian 4 maksudnya. Nah, jadi apakah hukumnya salat kifayah bagi seorang perempuan dan apakah salat kifayah itu mencukupi fardu kifayah bagi laki-laki? Maksudnya kayak ini, seandainya bibinian menggawi kifayah, lelakian dihapun, sah kada kah? Nah, seandainya ini kan ini lau-lau aja bang, seandainya kalau lelakian salat kifayah bibinian di belakang itu ada masalah ada. Nah, sahaja dah. Ini seandainya lalakian kadede na menggawi kifayah, cuman bibinian beritaan menggawi kifayah. Apa hukumnya? Sedangkan fardu kifayah itu asal mana laki-laki. Nah, jawabannya ada. Hukumnya bibinian salat kifayah sah. Sedangkan untuk mencukupi kefarduan berdasarkan adanya beserta adanya laki-laki itu ada 2 pendapat. Nah, pendapat 2. Laki-laki banyak di kampung, tapi bibinian kifayah. Lelaki dah pun kifayah. Pendapat 2. 1. Pendapat pertama. Pendapat yang pertama adalah tidak menggugurkan fardu kifayah. Pendapat yang pertama adalah tidak menggugurkan kefarduan laki-laki, artinya tetap laki-laki wajib mengifayahi si mayat tadi. Pendapat yang kedua adalah mencukupkan kefarduan laki-laki. Bibini kifayah, laki-laki kau ada. Adapun pendapat kaul yang lebih sahih, makanya kan kaul itu ada beberapa kaul nih.
pendapat kaul yang lebih sahih adalah pendapat yang pertama. Akan tetapi apabila tidak ada laki-laki di kampung, ada beli lagi, ada dia terlalu jauh, ada dia. Ini kan misal aja Pak, misal tak ada dia lagi, ada dia mentulak satu madro di tangan lagi nak kau melawat beda cuma dia lah. Nah, atau ada laki-laki di kampung itu ada tapi tidak mau untuk mengerjakan salat kifayah. Ada lagi di kampung tapi dah pun nyemiyakan itu. Ada huwal ada jauh jual ada pun lagian berpakat dah pun nyemiyakan kifayah. Jadi bini melagian dah pun kita berak. Mau banyak bukan santriwati dah. Nah, ya lah bisa aja tujuh kifayah kayak orang. Nah, kayak apa caranya? Maka sepakat para ulama mengatakan bahwa salat kifayah seorang perempuan itu mencukupkan keparduan. Sah cukup keparduan. Karena lagi dahulu ada salah ini, lagi kada pun tak mau berikan bapak. Tak mau berikan, saya tak mau, mana mau, tak mau berikan. Lalu bibinian hajar lagi kifayah menggugurkan fardu kifayah. Mana alasannya? Didasari dengan kitab Al-Majmu' jilid 5 halaman 166. Nih, gampang nih. Tuh bahasa masa yang 10 bulanan nih bahasa, tapi kan hari-hari Bang 3 minggu sekali. Berdasarkan dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi jilid juz ke-5 halaman 166 dan di dalam kitab Mughnil Muhtaj juz kedua halaman 27 dan kitab Busral Karim juz kedua halaman 35 dan kitab Nihayatuz Zain halaman 160 dan kitab Samsul Munirah halaman 28 dan kitab Hasyatani juz pertama halaman 391 dan kitab I'anatul Talibin juz kedua halaman 134. Lapas dalam kitab Al-Majmu'. Nah, di Majmu' ada ditulis, yang lainnya itu ada ditulis tapi cari surah ada nasnya. Wa hal yasqutu hadzal farda bi salatin nisa'i ma'wujudir rijali fihi wajhani as-sahuha la yasqutu wa bihi kata al-Faurani wal Bagawi wa akharun wasani yasqutu wa bihi kata al-Mutawali wal hunsa kal mar'ati fi hadza. Wa hal yasqutu hadzal fardu, apakah gugur ini keparduan kifayah bisalatin nisa dengan mengsalatkan perempuan ma'wujudir rijal beserta didapat laki-laki pada kampung itu? Fihi wajhani, dua pendapat. As-sahuha yang paling sah daripada pendapat la yasqutu pada gugur. Wabihi dengan ini kata al-Faurani wal Bagawi wa akhar wasani kaul kedua ini asahuhuma leh. Kaul kedua yasqutu gugur, wabihi dengan kaul kedua ini yang meyakinkan siapa? Al-Mutawali wal hunsa, adapun perempuan bencir al-mar'ah seperti perempuan. Itulah dalam Islam kita. Nah, itulah ini bagus sih. Bahsul Masail ini ada ngarannya kumpulan Bahsul Masail dari seluruh Dewan Guru Pengajar Pondok Pesantren Raudhatul Amin untuk umat. Nah, itu lawas dah. Ini dahulu tuh tahun berapa selesai pembahasannya pada tanggal 10 bulanan dulu, para setahun hampir hanya tuntung. Ini 3 minggu sekali cukup 40 kemandak kali ini kita terusakan. Karena diterusakan pulang dan beberapa macam. Terus sedikit galang-galang deh. Jadi tadi surah Rum. Wal yusalli fi hadzal waqti, hendaklah sembahyang seseorang pada waktu tadi arba'a rakaatin. Artinya 4 rakaat sebelum zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. Salat sebelum zuhur 4 rakaat, salat sunatnya ya surat qabliyah zuhur 4 rakaat. La yafsulu bainahuma bisa bitaslimatin wahid. Jangan dia memisah antara 4 rakaat tadi dengan salam nang sekali. Wa hadhihi salatu wahdaha. Di mana
wa min baini sa'iri salawatin nahar naqala al ba'dul ulama annahu yusallihima bi taslimatin wahidah. Jadi qabliyah zuhur dikerjakan 4 rakaat, boleh 4 rakaat sekali salam, boleh 4 rakaat 2 kali salam. Baca 4 rakaat 2 kali salam. Bila 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat 2 kali salam, sekali salam berarti 4 rakaat. Bila 4 rakaat sekali salam tapi kedosa pakai tahiyat awal. Hamlah. Nah, tepat ngarannya. Boleh keduanya. Boleh keduanya. Sama Jumat itu juga, qabliyah Jumat. Nah, anak 4 rakaat langsung sekali durut, sebelumnya 4 rakaat sesudahnya boleh juga. Tapi boleh pulang 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Nah, itulah caranya. Boleh ijazah. Jadi ada usah diwadah lah menurut 4 rakaat sekali salam dan orang 2 rakaat sekali salam ada usah diwadah juga sama aja itu karena sama pada ada nasnya itulah. Berarti kitanya masing-masing sama ada nasnya. Mana abdalnya? Nah, mun abdalan tak abdal nang 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam pada 4 rakaat sekali salam. Kenapa? Kalau contoh 2 rakaat sekali salam seandainya salat itu pakai ayat, berapa ayatnya? 2 ayat. Berarti 4 ayat. Tapi kalau sekali salam 4 rakaat berarti 6 ayat, rakaat pertama kedua aja. Ayat lo ayatnya, pahamlah. Ayat palanya sedikit. Itu juga ngokor loh. Ayat palanya itu ngokor. Tapi sahaja cuma orang bukan gerasa ada. Sahaja itu maksudnya diinta. Walakin cumannya kata apitilka riwayat wa mazhabu Syafi'i tapi Imam Syafi'i ini radhiyallahu anhu yusalli masna sembahyang 2 rakaat kali salam, sembahyang 2 rakaat kali salam. Bandingnya je Syafi'i kasairin nawafil seperti semua sunat-sunat. Itu barang oleh insyaallah pulang besok. Wallahu a'lam. Jadi walhasil hubungan kita santri dan santriwati ini hendak usahakanlah kitab itu dibanyaki mutalaah. Jangan belajar terus kada saling mutalaahan, apalagi belajar namanya banget. Nah, jadi kitab itu sambil dimutalaah. Insyaallah akan dapat aja. Yang walaupun mutalaah itu berbeda dapat karena kan yang ngaran tak ulang-ulang, orang nak hafiz Quran tu tadi ngomong sekali membaca apa tu, lu boleh ya Allah. Iyalah, itu sama aja ada boleh enggak ada. Nah, itulah dalam Islam kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Suratul ladzina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wilal Qur'an wal hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.